halo semuanya, kita lanjutkan lagi pembelajaran tentang Primavera Physics. Sebelumnya kita sudah berhasil membuat link relationship satu project storage tank, dan kali ini kita akan lanjutkan tentang project codes atau activity codes. Activity codes ini sangat penting untuk memudahkan kita dalam melakukan proses filtering pada report ya. Ini salah satu contoh aja, karena kan kita tujuan akhir dari belajar ini adalah Power BI. Nah, contohnya aja, ini itu merupakan salah satu report yang diambil dari Primavera. Nah, ini kalau misalkan kayak kita mau tahu progres per masing-masing departemen ini, nah ini itu menggunakan filter departemen. Nah, ini kan ada engineering, procurement. Nah, ini kebetulan ini menggunakan fasenya ini. Fasenya progresnya udah berapa persen. Nah, kayak gitu. Nah, kita butuh report apa? Cara ekstraksi dari Primavera-nya itu, kodenya itu, kuncinya itu adalah di activity codes ini gitu. Jadi itu untuk memudahkan kita dalam membuat filteran yang mana nanti kita butuhkan di Power BI ini. Sebenarnya bukan hanya Power BI aja, kayaknya semua database itu diambil dari activity codes inilah. Oke, langsung saja kita masuk ke enterprise, kemudian kita pilih activity codes. Nah, di sini sebenarnya udah ada ini nih bawaannya nih, ada departemen, ada, nah ini udah banyak lah opsi-opsinya. Nah, nanti di sini sesuai kebutuhan kita mau menambahkan apa, nanti disesuaikan dengan reportnya baru kita tambahkan. Nah, di sini yang akan kita coba adalah menambahkan, nah ini kan departemen udah ada nih, engineering, purchasing, ada construction. Nah, sementara kalau misalnya kita lihat di project schedule ini, di sini ada yang namanya installation. Kita anggap ada departemen installation. Nah, artinya kita harus nambah kan. Nah, untuk nambahnya kita gampang, kita digit add, kemudian di sini kita kasih code ins, kemudian kita kasih install department. Nah, oke, kita udah nambah. Kalaupun misalkan kita mau menambah opsi yang di sini, gampang aja, nanti kita tinggal klik modify, kemudian di sini kita tambah kategori apa yang mau kita tambahkan. Sementara saat ini yang akan saya contohkan adalah departemen dulu. Nah, oke, setelah kita tambahkan kan ini departemen installation, kita close, kemudian di sini kita ke codes. Nah, di sini baru kita assign departemen sesuai dengan yang ada di sini. Katanya ya, misalkan ini kan ada di engineering lah, ini kan engineering ya, artinya berarti ini udah pasti departemen engineering. Nah, tinggal double klik aja ini, kemudian double klik ini juga sama ya, double klik. Nah, ada cara cepat supaya ini kan sebenarnya kita web base itu udah berdasarkan per departemen ya. Cara cepatnya itu kita tambahkan lagi ada yang namanya kolom. Kemudian di sini kita cari, tadi kan kita activity code-nya departemen ya. Kita cari aja di sini departemen. Nah, di sini departemen. Jadi, ketika kita menambahkan activity code yang tadi, sebenarnya kita menambahkan satu kolom lagi yang fungsinya nanti untuk melakukan filterisasi. Nah, kita coba kita tambahkan dulu ya departemen. Nah, di sini nih. Nah, ini kan udah kita masukkan nih engineering. Jadi kalau misalnya kita klik di sini, nah, kita di sini bisa milih juga engineering. Cara cepatnya, ini kan udah pasti dari sampai bawah sini kan ini engineering ya. Nah, dari sini sampai sini tekan shift arah bawah, kemudian kita pijit Ctrl E. Nah, kayak gitu. Kemudian untuk yang procurement sama, kita isi dulu satu purchasing department, kemudian kita shift sampai sini, kemudian Ctrl E. Production, ini kan construction ya. Construction, kita shift sampai bawah sini, kemudian Ctrl E. Installation sama, ini double klik installation, Ctrl E. Nah, ini kayak gitu. Ini kan baru departemen, nanti kita tambahkan lagi ada departemen kak, kemudian ada phase atau fase dari proyek ini, kemudian bisa ditambahkan juga nama facility-nya. Coba facility harusnya udah ada juga. Kita lihat dulu di activity codes. Facility.
facility. Oh, facility belum ada. Jadi nanti ya di sini kita tambahkan juga facility. Kita tambahkan facility, kemudian kita close. Nah, di sini kita tambahkan, di sini kan kita punya dua facility nih. Maksud facility ini kita punya dua tangki, storage tank A dan storage tank B. Jadi supaya nanti dari Primavera ini kita bisa tahu progres untuk yang storage tank A berapa, storage tank berapa. Jadi di sini kita kasih kode, anggap saja misalkan ini STA, kemudian ini kita hapus storage tank A, kemudian ini kita copy aja dan Ctrl V. Ini STB, ini storage tank B. Ini levelnya kita sejajarkan aja. Nah, kayak gini. Kemudian kita close. Nah, di sini kita tambahkan lagi kolom. Kita cari di sini yang namanya facility. Segini aja lah. Nah, facility udah ada. Baru kita tambahkan di belakang. Nah, ini kan udah ada nih. Jadi nanti kita bisa tahu mana yang A dan mana yang B. Nah, ini yang A. Ini sampai bawah ya, nanti diisi sampai bawah. Kita isi dulu aja. Ini yang A. Nah, ini kan ini semuanya yang A. Kita Ctrl E. Kemudian ini yang B. Kita Ctrl E juga. Ini untuk yang A, ini yang B, ini yang A, ini yang B. Memang proses melengkapi activity code ini memang cukup lama, ibaratnya memang satu-satu. Tapi nanti itu dalam proses membuat reportingnya ini sangat memudahkan sekali. Dan menurut saya harus sekali lah untuk melengkapi activity code ini, karena hubungannya itu nanti dengan reporting. Ketika kita mau melakukan analisa apapun itu lebih enak, nanti ini sangat berguna sekali. Kita lengkapi dulu. Ini juga sama. Ini juga sama. Ya. Selain facility nanti teman-teman boleh isi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kalau misalkan kita lihat di Power BI ini kan yang saya pakai itu hanyalah kalau di proyek yang saat ini berjalan ya, ini sebenarnya cukup banyak. Di sini ada fase, di sini ada facility, kemudian di sini saya kalau status ini udah ada otomatis di Primavera-nya. Ini dibuat sendiri, total cost sendiri. Nah, udah sih paling itu aja. Ini detail activity-nya. Paling nanti kita tambahkan fase, itu kan departemen, nanti kita fase engineering, procurement, construction, dan installation berarti. Sebenarnya cukup sih lah ini, karena kan project schedule-nya ini ibaratnya kecil lah skupnya. Ini pun sepertinya cukup, nanti kita lanjutkan aja lah. Pada intinya untuk untuk pembuatan project codes ya seperti ini. Ya, semoga paham mengapa project codes ini penting gitu. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.